Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia ini Saiti Putri dari AKK Pramkes 2017, kelompok 4 mata kuliah penyuluhan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang akan saya bawakan pada penyuluhan kesehatan di SMP 66 Jakarta Selatan. Jadi tema yang akan saya bawakan pada penyuluhan kesehatan kali ini adalah tentang body image dan gizi seimbang pada remaja. Kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama, apa itu body image? Body image atau yang dalam bahasa Indonesia adalah citra tubuh. Di sini seperti yang kita lihat ada dua pendapat atau bisa kita simpulkan bahwa body image adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap penampilan fisiknya yang dapat berupa penilaian positif maupun penilaian negatif. Apa sih body image yang positif? Body image yang positif adalah anggapan atau gambaran seseorang tentang penampilan fisiknya yang bersifat positif. Dasar dari body image yang positif ini adalah penerimaan diri. Nah, apa sih body image yang negatif? Kalau body image yang negatif adalah gambaran serta anggapan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat negatif. Seseorang dengan body image yang positif, yang negatif, cenderung merasa tidak puas atau malu terhadap kondisi tubuhnya, sehingga seringkali menimbulkan depresi, memiliki harga diri yang rendah, dan merasa dirinya tidak berharga. Selanjutnya kita akan bahas dampak dari body image. Yang pertama, dampak apabila kita memiliki body image yang positif. Yang pertama, kita menjadi optimis mengarungi kehidupan, yakin dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, penuh harap dan yakin dapat meraih kehidupan yang lebih baik, segera bangkit dari kegagalan dan tidak larut dalam masalah, dan kita akan menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Sebaliknya, apabila kita memiliki body image yang negatif, itu akan berdampak kita menjadi low self-esteem atau rendah diri dan tidak percaya diri, ruang gerak kita menjadi terbatas, kita dapat melakukan diet yang tidak sehat, over exercising atau olahraga berlebihan, penggunaan obat-obatan seperti pil diet, kokain, steroid, merokok yang dapat berbahaya bagi tubuh, dapat pula menimbulkan stres, depresi, dan penyakit mental lainnya, dan juga masalah makan atau eating disorder seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Nah, di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi citra tubuh atau body image seseorang. Yang pertama ada persepsi, yang kedua ada hubungan interpersonal, yang ketiga ada media massa, dan yang terakhir ada kebersyukuran. Selanjutnya kita akan membahas salah satu dampak dari body image yang negatif, yaitu eating disorders. Eating disorders atau dalam bahasa Indonesia adalah masalah makan, yaitu perilaku makan yang sangat parah yang mengakibatkan konsumsi dan penyerapan makanan berubah atau terganggu secara signifikan yang mengganggu kesehatan fisik serta fungsi psikososial. Nah, di sini ada contoh dari eating disorders yang pertama, yaitu anoreksia nervosa. Apa sih anoreksia nervosa? Anoreksia nervosa itu merupakan masalah makan di mana seseorang menolak makan karena rasa takut yang berlebihan akan mengalami kenaikan berat badan, sehingga berdampak pada penurunan berat badan yang drastis, dan pada perempuan dapat mengakibatkan tidak mengalami siklus menstruasi selama 3 bulan. Nah, di sini ada dampak dari anoreksia nervosa. Yang pertama ada perubahan pada kulit dan rambut, pada kulit menjadi kusam dan rambut menjadi rontok, amenorrea atau masalah menstruasi, osteoporosis atau kerapuhan tulang akibat kurangnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, pendarahan pada paru-paru, dan gangguan cairan dan elektrolit. Yang kedua adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa merupakan masalah makan di mana seseorang makan secara berlebihan, kemudian dilanjutkan dengan perilaku kompensasi seperti dimuntahkan, olahraga berlebihan, dan penyalahgunaan pencahar. Adapun dampak yang ditimbulkan dari bulimia nervosa yaitu yang pertama amenorrea atau gangguan menstruasi, kerusakan fungsi hati, dehidrasi tinggi karena muntah yang berlebihan, kerusakan gigi, ketidakseimbangan cairan tubuh atau elektrolit. Masalah makan berikutnya yaitu binge eating. Binge eating merupakan masalah makan di mana seseorang makan dalam jumlah yang sangat banyak dan merasakan bahwa periode makan tersebut tidak dapat mereka kontrol, dan tidak diikuti dengan perilaku kompensasi seperti memuntahkan, olahraga berlebihan, dan lain-lain. Dampak dari binge eating ini sendiri adalah dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, tingkat kolesterol menjadi tinggi, penyakit jantung koroner, overweight, obesitas, dan diabetes mellitus.
Nah, di sini ada tips-tips memiliki body image yang positif. Yang pertama, kita harus tingkatkan rasa kebersyukuran atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Tingkatkan rasa kepercayaan dirian dan sikap positif. Fokus pada bagian yang disukai dan kuatkan emosi saat menghadapi pendapat orang lain terhadap diri kita. Dan terakhir adalah terapkan pola hidup sehat menurut prinsip gizi seimbang. Karena apabila kita menerapkan pola hidup sehat menurut prinsip gizi seimbang, kita akan terhindar dari masalah-masalah kesehatan yang dapat berdampak pada tubuh kita. Yang selanjutnya kita akan bahas terkait gizi seimbang, khususnya gizi seimbang pada remaja. Jadi di sini ada prinsip-prinsip gizi seimbang yang terdiri 4 prinsip. Yang pertama, konsumsi beraneka ragam makanan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mempertahankan dan memantau berat badan normal, dan pola hidup aktif dan olahraga secara rutin. Adapun pesan gizi seimbang untuk remaja, yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan malam. Biasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Konsumsi buah dan sayur. Biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Batasi makanan cepat saji, jajanan atau makanan selingan yang manis, asin, dan berlemak. Biasakan sikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari dan hindari merokok. Sekian materi yang akan saya bawakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.